Ini adalah sabut kelapa dari sisa hasil pengupasan biji kelapa yang tidak dimanfaatkan. Maka saya akan saya gunakan untuk membuat media tanam. Sisi dalamnya saya jahit menggunakan tali rafiah untuk nanti memudahkan dalam proses perekatan atau pembentukan dari menggunakan sabut kelapa ini. Biasanya sabut kelapa atau kulit dari biji kelapa ini banyak tidak dimanfaatkan orang. Nah, ini sayang sekali karena sebenarnya ini sangat efektif sebagai media tanam. Selain dia mudah dalam penyerapan air, kandungan dari sabut kelapa ini juga memiliki kokopit yang berfungsi untuk kesuburan dari tanaman yang berada di dalamnya. Jadi silakan teman-teman yang di sekitar rumahnya banyak terdapat sabut kelapa bisa dimanfaatkan sebagai media tanam. Silakan mencoba ya. Nah, ini adalah tanaman kadaka. Tanaman kadaka ini sendiri adalah jenis tanaman paku-pakuan, mirip seperti anggrek, tapi dia berbeda ya. Kalau anggrek berbunga, sedangkan kalau tanaman kadaka ini sendiri dia tidak memiliki bunga. Ciri khas dari daun kadaka ini sendiri adalah dia menjulang ke segala arah, mirip seperti bunga gelombang cinta. Untuk jenisnya sendiri sebenarnya banyak jenis kadaka. Untuk yang ini sepertinya ini adalah kadaka jenis irian. Namun di beberapa tempat orang menyebutnya dengan sebutan yang berbeda. Nah, berikut ini adalah cara menanam kadaka dengan menggunakan sabut kelapa sisa hasil kupasan biji kelapa yang ada di sekitar kita. Karena sabut kelapa tadi sudah saya jahit dari dalam, jadi proses pemindahan dari wadah pot ini ke dalam media sabut kelapa ini juga menjadi lebih mudah. Tinggal saya tumbahkan dan masukkan ke dalam sabut kelapa yang sudah terbentuk. Nah, ditambahkan dengan sedikit media tanam lagi karena memang media tanamnya masih kurang ya. Karena volumenya ini sendiri agak besar dibandingkan dengan pot awal. Jadi harus kita padatkan lagi dengan media tanam tambahan berupa kompos dengan campuran sekam padi atau sekam bakar. Kita tinggal menunggu sampai proses tanaman kadaka ini tumbuh. Nanti akarnya akan menyatu dengan sabut kelapa ini sehingga nanti tidak perlu lagi untuk diikat di bagian luarnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini tinggal kita rekatkan, kemudian kita tempatkan posisinya sampai sedemikian rupa sehingga posisi tumpuan atau posisi tumbuhnya tepat berada di posisi tengah. Nah, ini adalah ikatan menggunakan tali tadi, dan masih saya tambahkan media tanam untuk memastikan kandungan dari nutrisinya akan dapat memenuhi dari proses pertumbuhan tanaman kadaka ini. Nah, setelah semua media tanamnya kita tambahkan, tinggal kita rapikan saja, kemudian kita ikat kuat. Nah, kita tambahkan ikatan di bagian luarnya supaya saat nanti diletakkan dia tidak mudah terbuka. Dan ketika tanaman kadaka ini sudah tumbuh atau sudah hidup, akar-akarnya akan membantu mencengkram bagian dalam sehingga tidak perlu lagi nanti diikat. Bila sudah diikat seperti ini, tinggal kita letakkan di tempat yang memang kita inginkan. Karena ini bentuknya bulat, sebenarnya cocok kalau kita gantung. Kadaka ini adalah tanaman hias yang cocok digunakan sebagai elemen taman. Biasanya di taman terdapat tanaman atau pohon yang besar. Nah, kita bisa tempelkan atau kita bisa letakkan tanaman kadaka ini di tempat
atau menempel pada tanaman besar tersebut. Tanaman kadaka ini memiliki karakteristik pertumbuhan yang sangat cepat dan mudah. Akan tetapi ada baiknya tetap dilakukan perawatan dalam masa pertumbuhan sampai dia benar-benar memiliki ukuran yang besar. Nah, kita letakkan contoh, misalkan kita letakkan di pohon seperti ini, jangan sampai dia terkena sinar matahari langsung, karena itu akan membuat dia kering dan mengganggu pertumbuhan, bahkan bisa membuat dia layu dan mati. Nah, dia tetap terlindung dari matahari langsung dan lakukan selalu penyiraman sampai nanti pertumbuhannya maksimal dan akhirnya akan menjadi elemen taman atau tanaman hias yang akan mempercantik dari taman yang kita miliki. Baiklah, silahkan mencoba buat teman-teman di rumah. Terima kasih.